Pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi terkini dari upaya evakuasi di Pangkalan Bun. Sudah ada Putri Ayuning Tias di sana. Putri, berdasarkan informasi dari BMKG, kami mendapatkan informasi bahwa cuaca buruk masih berlangsung di beberapa daerah, termasuk juga di sana. Anda melihat di lapangan seperti apa? Iya Prita, kalau misalnya saat ini di lapangan di Lanut Iskandar Pangkalan Bun, cuaca kembali cerah. Tadi dari pagi saya akan berikan sedikit reviewnya untuk Anda. Dari pagi cuaca cerah, kemudian memasuki siang hari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat, cuaca sangat buruk di sekitar Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini, dan hujan disertai angin cukup kencang jatuh di sekitar lapangan udara Iskandar. Tapi sekarang cuaca kembali cerah. Tapi tentunya tidak hanya cuaca di sekitar Lanut Iskandar Pangkalan Bun yang harus diperhatikan dalam proses evakuasi yang sedang berlangsung saat ini. Yang harus diperhatikan terutama adalah seperti apa cuaca di lokasi, karena lokasi jaraknya sekitar 100 hingga 150 km ke arah barat daya, selatan, dan juga tenggara Pangkalan Bun. Tapi sebelum saya akan berbicara dengan beberapa narasumber di sini, kami punya informasi terbaru. Baru saja helikopter milik Basarnas kembali datang membawa satu jenazah, dan saat ini jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkalan Bun, Rumah Sakit Imanuddin, untuk dipetikan. Berarti sekarang ada 2 jenazah di Rumah Sakit Imanuddin. Kami masih menunggu kapan jenazah ini akan dibawa ke Jawa Timur. Tapi menurut informasi yang kami dapat, segala hal akan dilakukan secepat-cepatnya selama cuaca masih baik. Dan sudah bersama kami saat ini langsung dari lapangan udara Iskandar Pangkalan Bun ada Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Haris Bima. Pak Bima, selamat sore, terima kasih sudah bergabung di sini. Dan juga Dan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Letko Penerbang Johnson Simatupang. Pak Johnson, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Johnson, saya ke Pak Johnson dulu. Saya mengikuti briefing pagi, sangat sempurna briefingnya. Saya melihat informasi cuaca disampaikan, tapi tetap ada perubahan, tetap ada yang tidak tercapai hari ini. Apa penyebabnya, Pak Johnson? Ya, terima kasih Mbak Putri. Kami sampaikan bahwa memang sejak briefing pagi yang sudah kita prediksi bahwasanya angin perubahannya sangat cepat, di atas jam 9 atau sebelum jam 12 memang akan terjadi perputaran-perputaran angin yang sangat cepat, sehingga itu akan membuat adanya seperti badai-badai kecil. Dan seperti tadi juga kita sempat mengalami badai kecil di atas Bandara Iskandar ini. Kemudian untuk yang di lokasi sendiri memang angin pun variabel. Variabelnya adalah 10 sampai 20 knot. Nah, ini akan memang sangat berbahaya untuk pesawat-pesawat helikopter yang akan berusaha mendekat ke sana. Apalagi dengan ditambahi dengan adanya hujan, datangnya hujan dan badai di daerah. Ini akan sangat mempersulit helikopter untuk kita geser ke sana. Demikian. Itu adalah kendala yang menjadi concern Angkatan Udara terkait angin. Tadi pagi juga Anda mengatakan musuh terbesar para penerbang yang melakukan evakuasi adalah angin. Apa musuh terbesar tim laut, Pak Bima? Terima kasih, Mbak. Jadi seperti yang dikatakan oleh Danano tadi, sebetulnya udara, angin juga merupakan musuh kami, namun kami cenderung ke arah laut sendiri. Jadi arus dan angin yang ada di permukaan daripada laut itu sendiri. Karena apa? Dengan adanya arus dan ombak yang ada di permukaan akan mempengaruhi oleng dan angguk kapal. Tentunya untuk evakuasi maupun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di bawah air pun akan menemui kendala. Tidak akan optimal. Gitu, Mbak. Jadi saat ini seperti apa situasinya di lokasi, Pak Bima? Di lokasi, informasi terakhir yang saya terima adalah ombak kurang lebih 3 meter dengan angin yang cukup kencang ke arah timur, kecepatan angin kurang lebih tadi 15 knot, ombak 3 meter. Nah, ini akan mempengaruhi oleng dan angguk kapal. Tentunya untuk operasi heli sendiri selain angin ini, kapal sangat berpengaruh terhadap oleng angguk ini, sehingga apabila kita akan mengevakuasi jenazah dari kapal pun akan mendapatkan kesulitan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang penerbang-penerbang yang mempunyai kualifikasi khusus untuk melaksanakan evakuasi dari kapal perang. Terkait dengan evakuasi melalui udara, menjadi tanggung jawab Anda, Pak Johnson, untuk memastikan bahwa tim evakuasi yang berangkat dari Lanut ini kembali dengan selamat. Jadi informasi apa saja yang Anda berikan kepada para penerbang
sebelum, karena kan lalu lintasnya hari ini cukup padat di sini, saya melihat sendiri. Jadi informasi apa yang Anda sampaikan kepada mereka? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui, di Lanut Iskandar sendiri sudah standby 2 pesawat fixed wing, yaitu dari Patmar 1, kemudian kemarin tadi adalah CN 235-nya TNI AU yang sebentar lagi juga akan membawa jenazah ke Surabaya. Kemudian kami juga menstandbykan 5 pesawat helikopter. Ini sudah cukup banyak, apalagi dengan adanya akan datang bantuan-bantuan dari negara tetangga yang katanya akan datang helikopter juga. Untuk informasi yang kita berikan demi keselamatan penerbangan, sejak pagi kita sudah briefingkan mereka, kita tanya kesiapan mereka, kesehatan mereka, apakah cukup tidur dan cukup makan. Nah, ini untuk menjaga supaya operasi bisa berjalan dengan optimal. Kemudian untuk cuaca, kami bisa mengupdate informasi cuaca per 10 menit. Ini sudah dirilis oleh BMKG yang ada di Pangkalan Bun. Mereka mampu untuk memberikan informasi cuaca sehingga ini akan sangat membantu. Sehingga sebelum kami melaksanakan penerbangan, tentunya kami akan sortir saat cuaca-cuaca kapan yang bisa kita terbangkan helikopter kita ke sana. Nah, untuk membantu kelancaran pembawaan jenazah, ini yang nanti akan segera kita luncurkan ke daerah sasaran. Terima kasih. Pak Bima, kita baru saja, Pak Johnson, kita tadi melihat baru ada 1 jenazah lagi tiba. Ini berasal dari mana, Pak Bima? Dari KRI mana diambilnya? Ya, untuk jenazah yang baru saya terima informasinya dari KRI Yosudarso yang diangkat tadi pagi oleh KRI Yosudarso. Kenapa baru bisa dievakuasi dengan menggunakan heli saat ini? Karena saat ini kebetulan cuaca sedang mendukung, namun itu akan bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi jenazah itu ada dari KRI Yosudarso. Seberapa jauh jarak KRI Yosudarso dari Pangkalan Bun? Untuk posisi sekarang kalau dengan menggunakan heli kurang lebih sekitar 35 menit ke KRI Yosudarso. Sampai di sana kita melaksanakan evakuasi kurang lebih 15 menit, terus take off lagi menuju ke sini. Jadi total mungkin 1 jam 10 menit untuk sampai di sini. Dengan cuaca baik ya? Dengan cuaca cukup baik. Apakah evakuasi masih akan terus dilakukan di laut? Kalau untuk kami di Angkatan Laut, evakuasi dalam hal ini pencarian jenazah akan tetap dilaksanakan 1 kali 24 jam. Jadi malam pun kita tetap melaksanakan searching pencarian jenazah. Apabila memungkinkan akan kita laksanakan evakuasi, diangkat ke atas KRI atau ke atas kapal. Apabila tidak mungkin akan kita lokalisir, kita berikan tanda. Jadi saat akan bisa kita ambil pada saat cuaca memungkinkan, karena dengan tentunya mengutamakan keselamatan personil. Johnson, terakhir ke Anda, apakah masih memungkinkan melakukan pengangkatan atau searching via udara sore hari ini? Terima kasih. Untuk sore ini memang cuaca kita cukup baik, namun karena penerbang kita sudah operating hours-nya sudah cukup, sehingga cukup panjang hari ini, sejak dari jam 5 pagi mereka sudah standby. Jadi untuk sementara penerbangan kita stop sementara sampai kami akan berkoordinasi dengan pusat. Tapi ada 1 CN yang akan mengantar rencananya? Ya, 1 CN ini akan kita geser ke Surabaya dengan membawa 2 jenazah yang sudah kita standbykan di rumah sakit. Besok pagi harapannya secepat mungkin apabila ada informasi dari kapal, bila dapat jenazah, akan sebagi mungkin kita geser helikopter untuk mengambil. Dan akan kita geser untuk ke Surabaya kembali. Koordinasi sejauh apa sejauh ini antara tim yang ada di sini? Cukup baik dan kami selalu melekat. Setiap ada informasi apapun yang didapatkan oleh kapal, kita akan segera geserkan pesawat untuk segera mengambil. Walaupun hanya 1 jenazah akan kita ambil. Pak Bima, koordinasi seperti apa sejauh ini? Sangat baik saya rasa Mbak. Jadi di bawah koordinasi oleh pihak SAR sini, Basarnas, kita di antara unsur-unsur atau dari kekuatan yang ada di Basarnas ini saling berkoordinasi seperti katakan oleh Danlu tadi. Pada apabila bisa diangkat menggunakan pesawat secepat mungkin atau heli mungkin akan kita ambil. Apabila tidak, katakanlah udara tidak mungkin, akan kita antar lewat menggunakan KRI atau kapal. Demikian Mbak. Baik. Terima kasih Pak Bima, Pak Johnson sudah bergabung di sini di tempatnya Pak Johnson sebenarnya. Terima kasih selamat bertugas kembali. Demikian berita wawancara kami. Seperti yang disampaikan tadi, kendala cuaca masih menjadi kendala terbesar saat ini. Evakuasi sejak hari Minggu dilakukan, tapi kami dapatkan konfirmasi bahwa evakuasi melalui jalur laut akan dilakukan 1 kali 24 jam. Jika tidak dimungkinkan untuk mengangkat benda-benda dari permukaan laut, maka hanya akan melakukan akan melokalisir titik koordinat penemuan benda-benda tersebut. Sementara itu untuk jalur laut masih mempertimbangkan terutama adalah cuaca baik, kecepatan angin, kemudian visibility.
visibility hari ini di pagi hari cukup baik, tapi menjelang siang tadi bahkan di bawah 1 km, dan itu sangat berbahaya untuk evakuasi terutama melalui udara. Informasi yang terbaru terakhir adalah ada 1 buah pesawat lagi yang akan rencananya membawa 2 jenazah ke Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke Anda di studio, Prita.